Oke, cek. Kita mulai live malam ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu, berkumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah, dan tak lupa juga kita selalu panjatkan salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, dan semoga terus kita bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau insyaallah. Alhamdulillah. Di malam hari ini Bangula live kedua di komunitas ini, dan semoga bisa terus membersamai abang kakak sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar hutang piutang, seputar kredit macet yang abang kakak sekalian alami. Silahkan ketik di kolom komen jika ingin bertanya dengan Bang Mula langsung, silahkan. Dan insyaallah Bang Mula akan memberikan saran dan arahan sesuai dengan kebutuhan atau pertanyaan abang kakak sekalian. Dan di sini Bang Mula memperkenalkan diri, salah satu admin. Bang Mula adalah salah satu admin di komunitas ini, di komunitas anti riba ini. Dan yang saya kenal di sini juga admin salah satunya adalah Om Iron dari Kendari. Kami dulu sama-sama berjuang di Sulawesi Tenggara, di Kendari. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang Om Iron juga masih terus membersamai teman-teman di Kendari tepatnya. Dan ya insyaallah, Masya Allah dia aktif juga memberikan edukasi ke masyarakat Kota Kendari. Alhamdulillah. Dan Bang Mula di sini sudah lebih dari 8 tahun aktif di sebuah komunitas yang memberikan edukasi ke masyarakat. Memberikan edukasi ke masyarakat mengenai riba dan dampaknya. Dan abang kakak sekalian yang ingin berhenti dari praktek riba, maka kami juga memberikan arahan kira-kira bagaimana cara untuk menghentikan riba dari pinjaman yang abang kakak sekalian miliki. Jadi sebenarnya kalau kita seorang muslim, dalam muslim itu kan riba itu termasuk dosa besar. Riba dan hutang dua hal yang berbeda. Riba adalah perkara iman dan utang adalah perkara mental atau karakter. Nah, jadi ketika ada orang yang ingin berhenti dari praktek riba, maka solusi yang awal, yang pertama yang harus disampaikan adalah masalah dari sisi keimanannya. Bagaimana dia yakin dan percaya bahwa praktek riba ini harus ditinggalkan. Yang kedua adalah yang harus dikuatkan adalah dari sisi mentalnya. Bagaimana dia mengakui atau berdamai dengan diri sendiri bahwa sekarang sudah tidak mampu lagi membayar. Sekarang sudah sudah tidak ada lagi kemampuan untuk mengangsur dan tidak kemampuan untuk berbicara, termasuk kemampuan berbicara dengan pasangan. Ini sangat-sangat dibutuhkan mentalnya dibenahi. Pertama iman, saya ulang lagi, yang kedua adalah mental, yang ketiga adalah motivasi. Abang kakak sekalian berada di Facebook grup ini atau di Facebook ini, atau bang kakak sekalian yang berada di platform ini pun mestinya platform ini akan memberikan motivasi ke abang kakak sekalian untuk berhenti dari praktik riba. Betapa banyak orang-orang yang sekarang lagi terlilit riba dan mungkin sekarang sudah tidak mampu lagi mengangsur. Ya, grup ini semoga memberikan motivasi ke abang kakak sekalian untuk berhenti dari praktik riba. Yang terakhir adalah strategi. Bagaimana cara negosiasinya, cara menghilangkan semua bunganya, menghilangkan penalti pada saat pelunasan dipercepat, seperti itu. Itu yang kita berikan sebenarnya abang kakak sekalian. Jadi saya Bang Mula live di sini untuk memberikan abang kakak sekalian akses untuk bertanya langsung dengan Bang Mula ketika abang kakak sekalian memiliki pinjaman di bank, entah itu di bank kah atau di leasing kah, seperti itu. Jadi sekedar perkenalan buat abang kakak sekalian.
2013 Bang Ula mempunyai usaha. Bang Ula memiliki usaha alat berat di Sulawesi Tenggara. 2013 usaha tersebut di Sulawesi Tenggara, dan Bang Ula itu di Makassar 2013. Dan singkat cerita 2013, April 2013 usaha semua bangkrut. Usaha alat beratnya bangkrut, dan saya ditipu karena waktu awal saya beranggapan bahwa usaha saya bangkrut karena ditipu sama teman saya di Sulawesi Tenggara, teman baik, teman kita makan sama-sama, tidur sama-sama, seperti itu. Tapi saya ditipu, abang kakak sekalian. Terus singkat cerita, saya menganggap bahwa saya ditipu sama teman tersebut. Tapi singkat cerita, tambah kita belajar, tambah seiring waktu kita belajar agama, ternyata ditipu itu cuma akibat dari praktek riba yang saya lakukan selama ini. Ditipu itu akibat. Jadi ini juga buat pembelajaran buat abang kakak sekalian. Mungkin, oh Pak, saya bangkrut gara-gara ditipu, uang yang cair dari bank kemarin itu ditipu sama saya punya partner bisnis. Ya itu dia. Memang begitu yang akan terjadi ketika abang kakak sekalian memulai usaha dari praktek riba. Kalau bukan ditipu, usahanya habis, ya seperti itu abang kakak. Dan 2013 itu awal titik kebangkrutan Bang Ula. Punya angsuran sekitar 150 juta satu bulan. Setiap bulannya harus membayar angsuran 150 juta. Punya alat berat, terus ada beberapa unit mobil selain alat berat, ya seperti itu. Dan Bang Ula 2013 Juni itu menikah. Jadi menikah dalam kondisi bangkrut, abang kakak sekalian. Menikah dalam kondisi bangkrut, dan setelah menikah, 1 minggu setelah menikah, Bang Ula keluar dari rumah, dari Makassar, untuk pindah ke Sulawesi Tenggara. Kenapa pindah, abang kakak sekalian? Jadi Bang Ula dulu itu bangkrut. Itu oke lah, bahasa kerennya sekarang itu namanya hijrah, seperti itu. Tapi sebenarnya abang kakak sekalian, Bang Ula itu bangkrut karena pindah ke Sulawesi Tenggara. Kepindah di tempatnya. Kenapa? Karena dikejar sama debt collector. Dan ini pengalaman Bang Ula dulu waktu bangkrut. Bagaimana debt collector terus mengintimidasi, datang ke depan pagar rumah, ketok-ketok, terus seperti itu. Saya saya melihat debt collector tersebut datang, terus bagaimana kondisi psikologis orang tua ketika waktu debt collector datang. Itu dia yang saya alami, dan ya kami sangat saya pribadi sangat terpukul. Orang tua pun saya minta izin sama orang tua untuk pindah ke Sulawesi Tenggara. Kenapa? Karena saya berpendapat bahwa saya bangkrut di Sulawesi Tenggara, dan insya Allah saya bisa bangkit di Sulawesi Tenggara juga. Jadi saya, abang kakak sekalian, itu ketika usaha bangkrut itu total habis keseluruhan itu sekitar 6 miliar. Dan alhamdulillah Allah kasih kemudahan, Allah memberikan kemudahan. Bukan saya yang hebat, itu butuh waktu sekitar 5 tahun. Jadi kami 2013 sampai 2018 saya di Sulawesi Tenggara. Pada saat bangkrut tersebut, nah ini dia, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat abang kakak sekalian. Waktu saya bangkrut, saya tidak pernah ragu untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang penting itu pekerjaan halal, seperti itu. Yang penting pekerjaan tersebut halal. Saya pernah ikut sama saya punya sepupu, bawa angkot seperti itu, terus jualan di pasar, jual beras, jual telur, terus jualan makanan gado-gado dan sop ubi di depan pasar, di depan rukonya orang, terus kerja kayu jati, dan jadi sales. Itu yang dulu saya lakukan waktu usaha bangkrut. Dan dan waktu usaha bangkrut, pembelajarannya buat abang kakak sekalian, jangan pernah malu untuk mengerjakan sesuatu yang
sekiranya memang bisa dipakai untuk bertahan hidup seperti itu abang kakak sekalian, daripada terus mengandalkan cari pinjaman baru, jangan. Dan Bang Ula kemarin ya semua saya kerjakan, mulai jadi sales semua saya kerjakan, dan butuh waktu 5 tahun untuk untuk melunasi pinjaman tersebut gitu. Jadi semua saya kerjakan. Ya saya tidak pernah malu, dan ya selama 5 tahun saya tidak pernah pakai mobil atau punya mobil di Sulawesi Tenggara ya. Walaupun kemarin waktu sebelum usaha bangkrut masih punya mobil yang ya lumayan seperti itu. Tapi pas bangkrut ya semua lepas, semua habis, dan kembali naik motor. Kembali naik motor, 5 tahun saya naik motor di Sulawesi Tenggara. Terus ya seperti itulah perjuangannya abang kakak sekalian. Jadi yang saya mau sampaikan ke abang kakak sekalian yang sekarang kondisinya lagi bangkrut, ketika abang kakak sekalian seorang pengusaha mulai bangkit dari keterpurukan, jangan merasa bahwa oh saya kan, kalau saya begini, saya kan pengusaha alat berat, kenapa saya mau kerja jadi sales, kenapa saya mau kerja jadi kerja kayu jati keliling ke kabupaten seperti itu. Tapi saya buang ego saya. Kenapa? Karena saya punya keluarga. Saya memiliki keluarga yang harus dibiayai, yang harus terus makan setiap hari. Saya tidak boleh egois abang kakak sekalian. Dan saya tidak punya keluarga yang membantu lagi untuk memberikan pinjaman supaya saya bisa bertahan hidup seperti itu abang kakak sekalian. Jadi jangan lagi membuka pinjaman baru untuk menutupi angsuran yang sudah ada. Jangan seperti itu. Dan dan semoga ini bisa jadi pembelajaran buat abang kakak sekalian. Dan live Bang Ula sebenarnya untuk menjawab pertanyaan abang kakak sekalian seputar hutang piutang. Bang Ula aktif di komunitas 8 tahun memberikan edukasi dan pendampingan, termasuk mereka sampai pun mereka harus ke pengadilan, Bang Ula harus dampingin seperti itu. Aset mau dilelang, terus ada pemenang lelangnya, terus pemenang lelangnya ternyata menggembok rumahnya, itu sudah kita alami. Pemenang lelang menggembok rumah dari debitur yang Bang Ula dampingin seperti itu, atau ketemu dengan debt collector leasing, negosiasi dan debt collector, itu yang Bang Ula kerjakan, dan itu yang Bang Ula alami seperti itu. Dulu waktu Bang Ula bangkrut itu tidak ada teman-teman yang memberikan saran seperti itu, tidak ada. Karena kalau abang kakak sekalian bangkrut itu pasti teman. Jangan saya lihat tadi waktu perjalanan dari rumah ke sini, saya melihat quote di mobil truk gitu. Ketika kamu susah, jangankan teman, setan pun tidak mau mendekat, seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Jadi waktu abang kakak sekalian punya uang, mungkin banyak temannya, tapi ketika sudah jatuh, bangkrut, mungkin temannya tidak ada. Dan disinilah Bang Ula ingin memberikan pencerahan ke abang kakak sekalian. Jadi live ini semoga ketika mungkin ada abang kakak sekalian yang nonton live ini, mungkin besok kita bisa bertemu dan abang kakak boleh bertanya langsung dengan Bang Ula, dan bisa pun langsung DM. Kalau mau ketemu langsung di Surabaya pun boleh. Saya mempersiapkan waktu ketika abang kakak sekalian mau ketemu dengan Bang Ula di Surabaya seperti itu. Dan Bang Ula sekarang posisi Surabaya kami sudah sekitar mulai dari 2018 sampai sekarang berarti sekitar hampir 8 tahun di Surabaya. Alhamdulillah Bang Ula sebagai salah satu ketua komunitas di Surabaya. Dan kami di komunitas memang tidak ada yang istilahnya, bukan komunitas yang ada uangnya gitu. Tidak, non profit. Kami tidak dapatkan uang dari keuntungan dari kondisi abang kakak sekalian yang macet, tidak di komunitas ya. Lain cerita kalau seumpama abang kakak sekalian meminta, minta bantu di menggugat ke pengadilan, itu pasti ada biaya-biaya yang muncul, entah itu biaya panjar perkara, biaya materi gugatan, seperti itu abang kakak sekalian. Jadi jangan panik, pesan dari Bang Ula, jangan panik. Dan abang kakak sekalian
ketika memiliki masalah hutang, berapa berat pun itu hutangnya, yakin dan percaya apa yang masalah yang abang kakak sekalian alami atau beban yang dialami, yang dipikul sekarang, itu pasti sesuai dengan kemampuan abang kakak sekalian. Jangan pernah berputus asa, oke, mending saya bunuh diri saja gitu. Jangan, tidak ada, tidak ada seperti itu. Dan itulah tugas kami, memberikan pencerahan ke abang kakak sekalian. Jangan pernah ragu untuk bertanya atau DM langsung ke Bang Ula. Dan ini live, semoga Bang Ula bisa terus live memberikan edukasi ke abang kakak sekalian. Dan buat yang ingin bertanya pada saat live, silahkan ketik di kolom komen dan insya Allah Bang Ula akan bantu jawab sepengetahuan Bang Ula. Kalau saya tidak bisa menjawabnya, ya saya sampaikan saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ya semoga bisa membantu abang kakak sekalian yang supaya terlepas dari hutang, terlepas dari praktek riba, terlepas dari hal-hal yang selama ini membelenggu abang kakak sekalian, hal-hal yang selama ini membuat abang kakak sekalian malu untuk ketemu dengan keluarga, hal-hal yang selama ini jangankan keluarga, orang dengan pasangan pun malu seperti itu. Jadi jangan malu untuk mengakui kondisi abang kakak sekalian. Mulai berdamai dengan diri sendiri. Ketika memang punya aset yang memang harus dijual, silahkan jual. Dan Bang Ula nanti akan memberikan arahan bagaimana cara negosiasi untuk melunasi pinjaman tersebut dengan cara membayar pokok pinjamannya. Seperti itu. Oke, ini live kedua saya di komunitas ini, di platform ini. Dan semoga live berikutnya sudah ada yang ikut, yang bertanya langsung, interaktif dengan Bang Ula. Oke, cukup sekian dan insya Allah kita ketemu di esok hari. Pesan Bang Ula, abang kakak sekalian harus bangkit dari keterpurukan dan jangan pernah mengambil riba. Apapun alasannya, jangan pernah mengambil riba. Apapun alasannya. Lebih baik abang kakak sekalian kontrak rumah daripada KPR. Lebih baik abang kakak sekalian punya motor tua daripada harus mencicil motor baru. Lebih baik naik motor daripada harus mencicil mobil, seperti itu. Tidak ada kehinaan dengan kita kontrak rumah. Tidak ada kehinaan naik motor. Tidak masalah, seperti itu abang kakak sekalian. Oke? Tinggalkan riba, lunasi utang, tuntaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.